Berbagai fenomena baru sering terlihat di perempatan jalan di Banjarmasin. Bila sebelumnya dipenuhi bubuhan pengemis, namun wayah ini terlihat beragam mulai dari gepeng, manusia silver, hingga badut. Bahkan pada bulan Ramadan terlihat bermunculan manusia gerobak. Berbagai fenomena baru sering terlihat di perempatan jalan di Banjarmasin. Bila sebelumnya dipenuhi bubuhan pengemis, namun wayah ini terlihat beragam mulai dari gepeng, manusia silver hingga badut. Bahkan pada bulan Ramadan terlihat bermunculan manusia gerobak. Sehingga perlu adanya penanganan khusus oleh pemerintah kota melalui penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Banjarmasin. Ini dipadahkan Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin, Muhammad Faisal Haryadi. Waitakoni Prima TV jelang tengah hari Selasa 2 April 2024. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menyatakan permasalahan ini menjadi fenomena klasik di Kota Seribu Sungai ini. Terbukti masih banyaknya gepeng yang berada di Kota Seribu Sungai ini. Peran Dinas Sosial Banjarmasin pun sangatlah diharapkan dalam mengatasi permasalahan sosial ini. Jadi memang ini menjadi kendala klasik di kita. Belum sudah periodisasi ketiga ini di DPRD Kota Banjarmasin ini bertugas, masih belum mampu mendorong pemerintah kota untuk bisa menciptakan shelter yang bagus bagi penanganan gepeng, kemudian penanganan orang-orang terlantar, sehingga otomatis dinas sosial kita hanya bisa menangani beberapa hari karena memang keterbatasan dana. Ini juga menjadi rekomendasi kami setiap tahun bahkan kepada pemerintah kota agar lebih bisa memulai lah seperti itu, dan di 2023 tadi sudah mulai bagus bahwa shelter kita sudah diganali, diperbesar. Kemudian yang dulu antara orang dalam gangguan kejiwaan itu dengan gepeng biasa tercampur, sekarang tahun ini sudah mulai terpisah karena memang tempatnya sudah dibagusi, dibaiki, kemudian fasilitas diberi. Ini komitmen itu yang kita tunggu, sehingga kami berharap bahwa kedepannya Banjarmasin ini nanti punya shelter yang bagus, kayak panti yang bagus, besar, sehingga pada saat gepeng diamankan, kemudian mereka ditangkap, dibina, kemudian mereka bisa dikaryakan kembali ke masyarakat. Ini kan menjadi catatan kita bersama, berharap bahwa pemerintah kota bisa ini. Sementara ini kita hanya bisa mengamankan, kemudian menyerahkan kepada dinas sosial hanya bisa sanggup memberi makan sehari apa 2 hari gitu. Barangkali seperti itu. Sehingga setelahnya kembali lagi ke masyarakat, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali lagi menjadi gelandangan. Terkait Muhammad Faisal Haryadi meminta Satpol PP Banjarmasin untuk menegakkan peraturan daerah secara humanis, lantaran masih adanya warga yang menilai bila penertiban yang dilakukan menimbulkan kekerasan. Sementara kebanyakan yang terlihat, ujar Muhammad Faisal Haryadi, adalah dari tingkah pola dari gepeng wayah diamankan nang dengan sengaja membuat ulah atau melawan. Nah, jadi tindakan Satpol PP yang dinilai tanda kutip arogan malah, kemudian terlalu keras dan lain sebagainya, memang tadi disampaikan bahwa ada semacam kayak drama lah, jadi boleh katakan seperti itu. Jadi kadang-kadang gepeng ini menurut mereka pada saat ditangkap kemudian diamankan tadi di depan masyarakat dan sebagainya melawan lah seperti itu. Tapi pada saat mereka sudah diamankan ke kantor, justru pada sudah lintuk aja bahasa Banjarnya itu, sudah tidak ada perlawanan dan lain sebagainya. Sehingga ini juga kami mendesak tadi Pak Zain serta jajaran tadi untuk bisa menegakkan penegakan ini dengan humanis yang pertama. Ya kan, artinya kita boleh tegas, kita boleh ringkas, kemudian kita sigap untuk menangkap, mengamankan itu, tapi juga humanis yang kita terapkan. Ini juga berkaitan dengan perda Ramadan yang kami wanti-wanti setiap tahunnya kepada Satpol PP agar penegakan itu bersifat humanis.